Terima kasih Ayahanda atas kesempatannya. Kami ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk pertanyaan pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah dipandu oleh guru penggerak. Masalah dilema etika yang dihadapi di sekolah ada berbagai hal, ada benar, ada salah keputusannya. Kemudian terjadi ini ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan yang sama-sama ya ada benar ada salahnya. Kemudian pilihan itu secara moral ada bertentangan, sedangkan ada rujukan moral, yaitu sesuatu yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah, di mana etika itu merupakan situasi yang terjadi jika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di antara kedua pilihan itu merupakan situasi yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu Guru, merupakan etika yang harus diambil keputusan oleh kepala sekolah. Contohnya disiplin. Disiplin di sini kami di SMP 1 Lambu atau kita di SMP 1 Lambu jam mengajarnya atau jam masuknya jam 7.30. Tapi jam 7.30 itu masih ada siswa yang terlambat disebabkan karena dia ada kepentingan pribadi, ada kepentingan orang tua, dan situasinya dari siswa itu sendiri biasa terlambat bangun, kemudian disuruh oleh orang tuanya bantu dulu sehingga terjadi keterlambatan. Sehingga keterlambatan itu dia akan menyebabkan tidak efektifnya atau tidak normalnya pembelajaran jam pertama, sehingga baik siswa maupun bapak ibu guru. Sedangkan bapak ibu gurunya kalau terlambat kita memberikan pembinaan, baik pembinaan secara lisan maupun pembinaan secara tulis yang mereka harus bertanggungjawabkan di kemudian hari. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita? Terutama ini untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, keputusan yang kita ambil ini ada benar salah, itu pemberian. Tadi saya sudah sampaikan. Pemberian hukuman disiplin. Disiplinnya ya kalau siswanya terlambat, tadi saya sudah sampaikan, ada hukumannya disiplin. Tapi panggilan telepon. Jadi hukuman disiplinnya yang biasa kita berikan di sini seperti yang saya katakan tadi, ada pembersihan sampah, kemudian ada pembersihan WC juga, supaya itu bentuk tanggung jawab, supaya hukuman itu mereka rasa iba. Kalau kita terlambat terus, berarti inilah hukuman disiplin yang diberikan oleh sekolah. Itu penanaman disiplin. Kalau Bapak Ibu Guru diberikan arahan dan pembinaan supaya mereka itu mau berubah dari yang terlambat, supaya bagaimana disiplinnya lebih disiplin terhadap waktu.
Selanjutnya, Pak, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya seperti tadi pemberian keputusannya, dilemanya ya ada efeknya sehingga siswa itu ada berubahnya ya, seperti ya biasa tadi yang terlambat ya rata-rata tiap hari sudah ada kemajuan, tidak ada lagi terlambat. Sedangkan Bapak Ibu gurunya proses belajar mengajarnya ya sangat bagus, tidak ada lagi yang terlambat dan dapat jam pelajaran. Selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika itu seperti apa di sekolah kita? Nah ya dilemanya, tantangannya ya banyak juga, siswa yang tidak taat dengan aturannya, seperti ya mereka tidak patuh terhadap tata tertib seperti pakaian seragam, tidak memasukkan bajunya ke dalam. Nah itulah tantangannya, sehingga efeknya kepada teman-teman lain ikut-ikutan. Nah, itu efek yang tidak baik di siswa. Kalau Bapak Ibu gurunya pasti taat dengan aturan. Apakah ada jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan dilema etika itu, Pak? Atau Bapak menyelesaikannya secara langsung di tempat atau ada jadwal tertentu? Ada dua, penyelesaiannya bisa langsung, bisa terjadwal. Kalau kasusnya bisa langsung tangani pada hari itu, kita selesaikan pada hari itu. Kita bersama tim, ada tim yang ada guru BK, kemudian ada kepala sekolah. Kalau dilemanya tidak bisa selesaikan ya kita jadwalkan, kita panggil guru-guru BP, kemudian kepala-kepala urusan untuk rapat bersama untuk menangani atau membahas masalah dilema yang paling paling relevan, sehingga apa yang dilakukan itu bisa bermanfaat. Ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika ini, Pak? Kalau untuk membantu ya banyak sekali, terutama guru BP itu yang paling banyak membantu karena dilemanya ada siswa, sehingga guru BP tiap hari itu mengontrol keadaan siswa, terutama yang lambat, yang bolos dan sebagainya. Kalau sudah sering begitu, guru BP akan memanggil orang tuanya dan orang tuanya di sekolah untuk memberitahukan kemajuan atau tingkah laku anaknya atau anak walinya kepada orang tuanya. Berarti ada kerjasama dari Ya, ada semua pihak. kerjasama ya. Yang terakhir, Pak, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ya, pelajarannya ya adanya peningkatan disiplin siswa dan peningkatan kedisiplinan para guru, sehingga para guru setiap hari itu tidak ada lagi yang kelas-kelas kosong, sehingga apapun yang kita lakukan itu bisa ada manfaatnya, ada kemajuan pada Bapak dan Ibu guru. Kerjasama dari semua pihak berarti, Pak. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai guru dari SMP Negeri 1 Lampung datang untuk mewawancari Bapak selaku Kepala SMP Negeri 2 Lampung.
adapun hal yang ingin saya wawancari hari ini adalah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya. Jadi yang akan dibahas di sini adalah tentang dilema etika atau bujukan moral, Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ibu Sabrina, pertama saya sampaikan selamat datang. Terima kasih. Inilah situasi SMP Negeri mungkin perlu dipahami dulu apa itu dilema etika, bahwa itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih, di mana dua pilihan itu sama-sama benarnya tapi bertentangan. Selanjutnya kalau terkait dengan bujukan moral, bahwa situasi ketika seseorang harus memilih pada benar dan salah, benar atau salah, itu perlu mungkin maksud kedatangan Ibu Sabrina terkait dengan wawancara ini. Tentunya di SMP Negeri Dolambu ini banyak hal-hal yang terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Tapi kita ambil satu saja tentang disiplin siswa. Tentang disiplin siswa, untuk diketahui oleh Ibu Sabrina dan kita bersama bahwa disiplin itu merupakan suatu cara agar anak ke depannya nanti dapat bertingkah tapi tanpa ada kekerasan dan ancaman. Tentu dalam praktiknya tentu kita melibatkan komunikasi dengan berbagai unsur, baik itu orang tua, unsur-unsur yang ada di sekolah, untuk menanamkan disiplin pada anak. Berarti kerjasama dari seluruh warga sekolah, termasuk komite. Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak? Ya, itu tadi kita ambil masalah disiplin siswa. Iya. Kita di SMP Negeri Dolambu ini jam mulai KBM-nya adalah jam 7.20. Iya. Diharapkan siswa harus hadir di sekolah minimal 5 menit sebelum jam KBM tersebut. Luar biasa. Nah, itu. Dan selanjutnya sesuai dengan yang telah kita sepakati bersama, untuk lebih memantapkan penerapan disiplin itu, kita tutup pintu. Dan tutup pintu itu jam 7.30, 10 menit dari jadwal KBM yang masuk. Tentunya ada beberapa anak yang itu saja sering terlambat. Yang biasa terlambat. Anak ini rajin, tidak pernah bolos dan sebagainya, tapi sering terlambat. Ini menjadi masalah. Terus langkah-langkah yang kita ambil, tentunya kita libatkan guru piket, guru BK, selanjutnya wali kelas maupun guru mata pelajaran, untuk mengetahui, untuk mengidentifikasi apa sih
yang menjadi penyebab anak ini selalu terlambat. Dan ternyata dari hasil identifikasi tersebut, ternyata anak ini tiap kali selalu membantu orang tuanya di rumah. Karena mayoritas kita di sini Mayoritas petani. Iya, Harus antar dulu orang tuanya ke sana iya, kemari. iya. Itu. Terus hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang Bapak sebutkan tadi? Tentunya kita dalam untuk lebih efektifnya dalam mengambil sebuah kebijakan tersebut, kita jangan menunda. Iya. Setiap permasalahan yang ada, kita jangan menundanya. Kita langsung libatkan beberapa unsur yang ada di sekolah, baik itu guru PK, guru BK, termasuk wakil kepala sekolah, kita libatkan, langsung ambil keputusan. Berarti yang harus ada kerjasama Harus cepat ada kerjasama dari lebih semua pihak. cepat ya dari semua unsur yang ada. Iya, iya, betul. Terus Pak, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Tentu tantangannya pasti ada. Seperti terkait tadi siswa anak kita ini sering terlambat. Iya. Tentu harus kita konsisten. Kita mengikuti perkembangannya. Baik itu bagaimana sosialisasinya, di tengah bergaulnya dengan teman-temannya, lingkungan masyarakatnya, supaya bisa dicarikan solusi. Itu yang kita laksanakan selama ini. Luar biasa nih, Pak. Ya. Terus Pak, ini apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Iya, kedua-duanya biasa kita laksanakan. Berarti ada jadwal juga. Ada jadwal langsung di juga, tempat. ada langsung penyelesaian di tempat, tergantung situasi. Iya, Pak, ya. Memang segala sesuatunya itu, setiap pekerjaan itu baiknya jangan ditunda. Iya, betul sekali, Pak. Secepatnya kita libatkan berbagai unsur, ada masalah, kita putuskan bersama secepatnya. Iya, iya, Pak. Tapi memang tentu ada juga beberapa hal yang tidak mungkin langsung kita putuskan pada saat itu juga. Perlu ada masukan dan saran dari pihak lain. Iya, iya. Ya. Termasuk pihak komite juga, Termasuk Pak. pihak komite dan sebagainya. Iya, Pak. Terus, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika tersebut, Pak? Ya, syukur alhamdulillah situasi sekolah cukup kondusif, Alhamdulillah. cukup luar biasa, kekompakan dan kerjasama berbagai unsur yang ada di sekolah. Iya. Tentunya dengan melibatkan wakil kepala sekolah, wali kelas, guru BK, guru piket, alhamdulillah dapat kita ambil keputusan secara baik dan tepat dan tidak menimbulkan hal-hal baru selama ini. Berarti luar biasa kolaborasi dari Luar seluruh biasa pihak, ya? kolaborasi dari segala unsur. Iya. Ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu, Pak? Ya, syukur alhamdulillah pembelajarannya selama ini yang kita rasakan, setiap keputusan yang kita ambil kita merasa puas, Iya. merasa bangga, karena memang
kasus-kasus yang kita hadapi, baik itu kasus ringan, Iya. berat, tapi selama ini kita dapat lalui dengan baik, Iya. dengan tidak ada masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bisa saya petik dari percakapan kita tadi itu berarti semua itu bisa diatasi dengan adanya kolaborasi berarti dari Iya, seluruh unsur yang alhamdulillah. ada di sekolah maupun di komite. Dengan kolaborasi berbagai unsur, Iya, alhamdulillah. baik unsur pimpinan di sekolah Iya. sampai ke bahkan penjaga sekolah, Iya, seluruhnya melibatkan diri. iya, Pak. Tentunya pula dengan unsur komite. Iya, Alhamdulillah selama ini berjalan aman dan sesuai dengan yang kita harapkan. alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang Sama-sama. diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga buat saya, menjadi sesuatu hal yang baru untuk saya terapkan juga nanti di sekolah saya, Pak. Mudah-mudahan ini pembelajaran bersama buat kita. Iya, iya Pak. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.